Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 187, Victoria tidak mengkhianatinya. Di dalam ruang tamu villa mewah itu, suasana benar-benar hening, kecuali suara-suara yang dihasilkan oleh robot penyedot debu otomatis yang bergerak-gerak tanpa tujuan. Perkataan Victoria membenarkan informasi yang diberikan Hailey kepadanya. Victoria memang sedang bersama mantan kekasihnya saat ini. Menurut Hailey, Victoria akan memilih meninggalkan Jordan dan menikahi cinta lamanya. Seperti yang dijanjikannya, Victoria bukanlah wanita yang akan mengkhianati pasangannya dan kemudian menyembunyikannya darinya seperti yang dilakukan Hailey. Kalau saja dia benar-benar telah melakukan kesalahan kepada Jordan, dia pasti akan mengakuinya dan memulai untuk putus. Memahami karakter Victoria dengan baik, Jordan menebak bahwa hal berikutnya yang akan dilakukan Victoria adalah meminta maaf, mengakui bahwa dia telah selingkuh, dan memulai putus. Jordan awalnya sudah memikirkan cara untuk menanggapinya. Dia akan menerima segalanya dengan tenang dan menyetujui perpisahan itu. Setelah Victoria putus dengannya, dia akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya dan menunjuk ke menara kantor Perry Express sambil berkata kepadanya, itu awalnya dimaksudkan untukmu. Dia akan membuatnya menyesal telah putus dengannya dan menempatkannya dalam situasi yang pernah dialami Hailey. Akan tetapi, pada saat ini, dia tidak dapat tetap tenang. Meskipun dia baru saja menghabiskan 30 menit yang gila di kamar tidur dengan mantan istrinya yang cantik, Hailey, dia tidak memiliki sedikit pun ikatan emosional dengan Hailey sekarang. Hailey tidak dapat lagi menempati tempat di hati Jordan karena Victoria telah menggantikan tempatnya. Jordan benar-benar jatuh cinta pada Victoria, yang beberapa tahun lebih tua darinya. Pada saat itu, Jordan teringat banyak sekali gambar mereka berdua di masa lalu. Ketika Victoria pertama kali melihat Jordan, dia berlutut di depannya dengan ngeri. Ketika Jordan mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation, Victoria menangis karena dia tidak tega melihatnya pergi. Ketika dia berakhir di kantor polisi karena memukul seseorang, Victoria berkeliling mencari bantuan untuknya menggunakan koneksinya seolah-olah dia adalah istrinya. Setelah datang ke New York City, Victoria membeli sebuah villa dan mengatakan pada Jordan bahwa dia akan menafkahinya. Jordan tidak ingin kehilangan pacar sebaik dia. Dia dan aku, kata Victoria perlahan. Namun, Jordan tidak membiarkannya selesai dan langsung menariknya ke dalam pelukannya. Victoria, yang mengenakan gaun tidur yang menonjolkan bentuk tubuhnya, sangat kedinginan hingga dia menggigil. Jordan memeluk Victoria dengan erat dan pertama-tama berbicara dengan emosional. Jangan beritahu aku. Aku tidak ingin mendengar apa yang terjadi antara kamu dan dia. Victoria, jangan tinggalkan aku. Aku bisa memberimu apa yang bisa diberikan pria itu. Aku akhirnya jatuh cinta padamu, dan aku tidak ingin kehilanganmu seperti ini. Itu adalah pertama kalinya Jordan memohon kepada Victoria dengan begitu sungguh-sungguh. Victoria tercengang karena dia tidak tahu mengapa Jordan berkata seperti itu. Jordan jelas-jelas bermaksud bahwa sekalipun sesuatu telah terjadi antara dia dan Russell tadi, dia tidak ingin tahu sedikit pun tentang hal itu karena hal itu tidak penting baginya. Hanya ingin terus menjalin hubungan dengan Victoria. Astaga! Victoria terharu hingga menangis setelah mengetahui apa yang dimaksud Jordan karena dia tidak menyangka Jordan juga begitu mencintainya. Victoria tersenyum dan meneteskan air mata. Dasar bodoh, omong kosong apa yang kau ucapkan. Kenapa aku harus meninggalkanmu, sayang? Jordan menggerakkan tubuhnya ke belakang dan menatap Victoria. Dia bertanya, apakah kamu tidak akan memulai untuk memutuskan hubungan denganku? Victoria sekali lagi tertawa dan menangis. Kenapa aku harus putus denganmu? Aku sangat mencintaimu, dan sangat sulit bagiku untuk merayumu. Bagaimana mungkin aku bisa putus denganmu? Tapi kamu dan pria itu, Jordan sedikit bingung. Mungkinkah klaim Hailey bahwa Victoria akan mencampakkanku tidak benar? Mungkinkah Victoria tidak benar-benar akan menikah dengan Russell juga? Victoria menjelaskan, begini kejadiannya. Saya tidak sengaja bertemu dengannya setelah meninggalkan toko buku kemarin. Dia mendengar tentang saya yang menjadi sasaran keluarga Huxley di New York City, dan kebetulan dia dan Arthur adalah saudara angkat yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Jadi, dia secara khusus datang ke New York City untuk membantu saya berdamai dengan keluarga Huxley. Saya baru saja makan malam dengannya, dan keluarga Huxley dan Caiden telah berjanji bahwa dia tidak akan mempersulit kita lagi. Jordan, aku tahu bahwa aku harus membicarakan masalah ini denganmu terlebih dahulu. Lagi pula, pria itu adalah mantan kekasihku, dan kau pasti merasa tidak nyaman jika dia membantuku. Namun, saat ini, dialah satu-satunya yang dapat memecahkan masalah kita. Keluarga Huxley sangat kuat, aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu di New York City. Kekhawatiran Victoria tentu saja bukan hal yang tidak berdasar.
Jika Chaiden menceritakan kepada ayah dan kakeknya mengenai kemandulannya, Jordan mungkin harus mengalami sedikitnya 3 pembunuhan dalam perjalanannya ke tempat kerja setiap hari. Jordan bertanya, apakah dia berinisiatif mencarimu? Kau tidak pergi dan memohon padanya. Itu berbeda dari apa yang dikatakan Hailey. Victoria berkata, bagaimana mungkin aku pergi mengemis padanya? Bukankah itu akan membuatmu kesal? Aku bilang aku tidak peduli bahkan jika aku harus berakhir mengemis di jalanan bersamamu di New York City. Jordan akhirnya merasa jauh lebih tenang. Ternyata Russell lah yang berinisiatif menghubungi Victoria. Victoria tidak mengambil inisiatif untuk melakukan apapun. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku tadi? Saat aku mencoba meneleponmu lagi, kamu mematikan ponselmu. Apa yang kamu lakukan saat itu? Jordan bertanya terus terang. Victoria berkata, apakah kamu meneleponku? Aku tidak tahu. Ponselku ada di atas meja sepanjang waktu, dan aku bahkan tidak tahu kalau ponselku dalam keadaan mati. Kupikir baterainya habis. Oh, begitu, bisa saja itu Chaiden. Dia terus mendatangiku dan bersulang. Sayang, percayalah, aku baru saja makan malam, dan kita bukan satu-satunya yang ada di sana. Ada juga orang-orang seperti Arthur, Sane, dan Chaiden Huxley. Demi Tuhan, aku tidak melakukan apapun kecuali makan bersamanya. Victoria mengangkat jari tangan kanannya. Jordan meraih jari rampingnya yang terulur sambil tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Jordan tahu bahwa Victoria tidak akan pernah mengkhianatinya, tidak seperti Hailey. Setelah kebenaran terungkap, Jordan sangat gembira. Namun, setelah bahagia, Jordan diliputi rasa bersalah. Alasannya karena Hailey memanfaatkannya dan diam-diam mencium Jordan beberapa kali saat dia membantunya berdiri. Untungnya, Hailey sedang hamil 2 bulan, dan hubungan seksual akan mengakibatkan risiko keguguran yang tinggi. Karena itu, Hailey menahan diri. Mungkin itu satu-satunya hal yang membuat Jordan merasa beruntung. Jika Hailey tidak hamil, sulit untuk menjamin apa yang akan terjadi sekarang. Jordan baru saja memikirkan masalah antara dirinya dan Hailey, tetapi dia memilih untuk tidak menceritakannya kepada Victoria. Perasaannya terhadap Victoria sama, dan menceritakan hal itu padanya hanya akan membuatnya sengsara. Jordan bersumpah bahwa dia pasti akan menebusnya pada Victoria. Jordan tersadar dan bertanya, kamu belum pernah bertemu dengannya selama 7 tahun terakhir, kan? Bagaimana perasaanmu setelah bertemu dengannya lagi?